Pertama, bermanfaat bagi diri. Kedua, bermanfaat bagi keluarga. Ku anfusikum wa ahlikum nar. Tugas lelaki, ar-rijalu qawwamu 'alan nisa, tidak hanya bertanggung jawab atas nafkah lahir maupun, tetapi keselamatan di dunia wal akhir, menuntun dan membimbing di jalan menuju kepada Allah. Yang ketiga, bermanfaat bagi masyarakat. Yang keempat, bermanfaat bagi agama. Salah satunya dengan menghidup-hidupkan sunatullah, zikir tawasul seperti ini untuk senantiasa menghidupkan agama kita, agama Islam. Maka alhamdulillah di Al-Baghdadi tiap malam minggu jamaah ribuan zikir kepada Allah. Di sini tiap malam Kamis, bahkan malam Kamis ini pun banyak imam-imam manaqib yang mengadakan istiqomah. Malam Kamis di Kiai Haji Aang Umar Hasan Cikande, malam Kamis juga istiqomahnya. Terus di Kiai Haji Hadi Nur Kholik di Kelari juga malam Kamis juga istiqomahnya. Dan banyak setiap malam Kamis ini nggak cuma di Kali Asin, sambung menyambung di dalam doa satu dengan yang lainnya. Lil muslimin muslimat astaghfirullah, ya Allah ampuni dosa-dosanya saudara-saudari saya seiman dan seislam sedunia. Jadi satu dengan yang lain saling mendoakan kepada Allah. Lalu apakah doa kita diterima apa tidak, itu terserah Allah. Betul apa enggak? Katanya Allah, jangankan kita zikir dan doa, duduknya saja katanya Allah, wajabat rahmati wajabat mahabbati lil mutajalisina fiha. Duduknya saja di majelis zikir, wajib rahmatku aku berikan, wajabat mahabbati, wajib cintaku aku berikan. Ibu mencintai bapak, ngelihat dosa kekurangannya apa tidak? Karena ada cinta. Orang kalau sudah diberi cinta gak akan ngukur kekurangannya ini orang itu apa. Betul apa enggak? Yang dilihat kelebihannya. Paham enggak? Kalau orang punya cinta, pasti yang dilihat kelebihannya, yang dipandang kebaikannya, bukan keburukannya, bukan kekurangannya. Tapi kalau sudah dipandang keburukan dan kekurangannya, berarti sedang mengalami yang namanya krisis cinta. Betul enggak? Krisis cinta. Allah juga melihat hamba, nggak mengukur. Anjing saja masuk surga sebab cinta ke ulama. Ini anjing di dalam Asyadul Kahfi. Kitmir namanya. Anjing ini setia nungguin ulama. Sekian ribu tahun nungguin ulama tertidur di dalam sebuah goa. 7 pemuda asal Kahfi ditunggu sama anjing dijagain. Ketika 7 orang soleh itu masuk surga, lalu Kitmir mau masuk ke dalam surga. Apa kata malaikat? Hei Kitmir, kamu anjing, najis mukul aja, gak boleh kamu masuk surga, sebab surga mah tempatnya orang yang suci. Apa jawab Kitmir? Hebat malaikat, berarti lu udah merasa lebih suci dari gua. Betul banget. Tanyakan lagi, hei malaikat, kepada Allah, saya cinta kepada majikan saya. Lalu kalau majikan saya ditaruh di surga, masa iya saya penjaganya gak dimasukkan ke dalam surga? Katanya anjing. Lalu malaikat bertanya kepada Allah, ya Rob, Kitmir pengen masuk surga, ikut majikannya. Dan dia bilang, ya Allah, kalau majikan saya masuk surga, terus saya mentang-mentang najis mukul aja, gak masuk surga, tapi karena saya cinta kepada majikan saya, berarti Allah gak adil. Bilangnya panjenengan gak adil ya Allah. Katanya Allah apa? Ya sudah, kumpulkan saya majikannya. Akhirnya Kitmir pun masuk surga. Ini anjing. Apalagi kita manusia.
Tapi manusia jangan kayaan. Kalau anjing makanan berak, enggak cebok. Betul enggak? Kencing, oh enggak cebok. Kita manusia sebab cinta kepada ulama wali-walinya Allah, sebab cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Apa katanya Allah di dalam Al-Quran? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali itu tidak pernah khawatir, takut dan bersedih di dalam menghadapi situasi kondisi seperti apapun. Dia nggak pernah sedih menangisi diri dan kehidupannya. Dia tidak pernah berduka dengan apapun dalam hidupnya, kecuali terus mendekat dan berpegang teguh kepada Allah. Kenapa mereka tidak ada khawatir? Katanya Al-Quran, allazina amanu wa kanu yattaqun, karena mereka punya iman. Apa iman? Percaya Allah itu ada, percaya Allah itu kuasa, percaya Allah itu sebaik-baiknya pelindung dan penolong. Ini iman. Jadi kalau ada rasa perasaan kurang percaya kepada Allah, kurang percaya kepada doa, kurang percaya kepada zikir, berarti kita sedang mengalami yang namanya krisis iman. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama krisis iman. Sebab wali Syekh Abdul Qadir Jilani bukan saya santrinya kiai, pecintanya wali. Kiai saya ngajak kamu harus cinta kepada wali, harus cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Apapun kita di dalam kondisi takdirnya, bajingankah kita, pelacurkah kita, pemabok, penjudi, cinta dengan orang soleh. Kira-kira naik mobil sama orang yang tahu ke Jakarta, nyampe nggak ke Jakarta? Allahumma sholli ala Muhammad. Kemarin kan saya ke Banten tuh sama polis, polis tidur. Yang nyupir Haji Sapri. Betul enggak? Ya karena Haji Sapri tahu ke sana, akhirnya sampai. Kepada Allah pun sama, duduk di sini. Kenapa wajabat rahmati wajabat mahabbati lil mutajalisina fiha, wajib diberikan rahmat? Karena Allah merahmati, memberikan cintanya orang yang dicintainya. Siapa yang kita cintai? Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Tepuk tangan bareng-bareng. Bukan saya dan jamaah. Betul apa enggak? Bukan Allah. Kita merasa pede, waduh berarti gue malam ini dapat cinta nih. Belum tentu. Kalau zikirnya tidak kalau perasaannya tidak wasati. Alladzina amanu, wali itu orang yang iman, yattaqun, dan takwa. Apa itu takwa? Takluk. Yang namanya hidup, kadang di atas, kadang di bawah, kadang dalam keadaan sedih, kadang dalam keadaan seneng gembira. Betul banget. Kadang diselimuti masalah, kadang hidup diberi tenang tentram. Betul banget. Kadang diberikan kesenangan, kadang dikasih lagi banyak duit, kadang lagi nggak punya duit pisan. Taklukkan di situ hatimu, merasa bahwasanya yang menjadikan dan memberikan keadaan itu semua adalah Allah. Illallah minallah, illallah, semua datang dari Allah, maka minallah, kembalikan semua kepada Allah. Kita manusia, la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan. Betul kan? Tiada daya dan kekuatan. Ini wali sifatnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa itu? Syekh Abdul Qadir Jilani, Sunan Wali Songo, Syekh Quratul Ain, Pulau Bata, Karawang. Itu wali. Mereka itu punya jiwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kalau kita belum sampai, betul banget. Tapi kalau cinta, kita insya Allah bisa belajar mencintai orang yang dicintai Allah. Belajar mencintai Syekh Abdul. Ternyata mencintai Syekh Abdul Qadir, mencintai Rasulullah, mencintai Allah itu begitu berat. Jangankan mencintai Allah, ya, mencintai orang yang dicintai oleh Allah itu pun sulit.
Lalu walinya Allah itulah umul busra fil hayati dunya wa fil akhirah, dijamin kebahagiaan hidupnya dunia dan akhir. Bahagia itu bukan mesti harus kaya, duit banyak. Betul banget. Orang ingin hidup bahagia, yang pertama tenang, tentram, penuh syukur kepada Allah, bisa nerimain kekurangan dan mensyukuri kelebihan yang sudah Allah berikan. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Wali itulah umul busra fil hayati dunya fil akhirah, dijamin kebahagiaan hidupnya dunia dan akhiratnya Allah. Di dunia mereka selalu bahagia, gak pernah banyak ngerusulah. Ini makan sebentar-sebentar ngerusul, sebentar-sebentar sebentar-sebentar ngel. Minta barokahnya Syekh Abdul Qadir Jilani, minta barokahnya walinya Allah, biar hidup kita dijauhkan dari segala keluhan oleh Allah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Maka dengan istiqomah lewat manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, semoga di dunia kita ditakdirkan cinta kepada kekasih-kekasihnya Allah. Semoga di akhirat pun Allah kumpulkan kita bersama para kekasih-kekasihnya Allah. Amin Allahumma. Bersama Syekh Abdul Qadir Jilani, bersama Rasulullah yang setiap malam Kamis kita selalu mohon kepada Allah agar disambungkan ruh kita dengan ruhnya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, dengan ruhnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Walaupun Nabi makamnya di Madinah, di Masjid Nabawi, betul banget, tapi nurnya, ruhnya dipinta dimanapun kepada Allah. Kita semua disambungkan apabila ada cinta. Orang, saya yakin dengan zikir luar biasa, oh iya doa itu dikabul, tapi kalau nggak ada cinta, sulit untuk berjuang, tidak akan mau berkorban, tidak akan mau mengabdi, tidak akan mau istiqomah kalau sudah krisis cintanya kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, semoga kecintaan kita dijaga, diraksa oleh Allah Subhanahu wa taala, agar selalu diberikan kenikmatan di dalam istiqomah, kenikmatan di dalam ibadah kepada Allah, kenikmatan di dalam senang, cinta, dzikir, eling kepada Allah. Dan jamaah semuanya sehat panjang umur. Dan bulan ini bulan Muharram, bulan di mana Allah berikan kemenangan dan pertolongan kepada Nabi Ibrahim yang dibakar api sehingga api itu diademkan oleh Allah, kepada Nabi Musa yang dikejar Fir'aun dan bala tentaranya sehingga lautan terbelah, diselamatkan Nabi Musa, kepada Nabi Yunus Allah keluarkan dari perut ikan Nun setelah dibawa ke 7 samudra. Allah berikan pertolongan kepada Nabi Yusuf yang diselamatkan dari fitnah. Allah berikan pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga dihijrahkan dari Mekah wal Madinah. Allah selamatkan Nabi Ayub, disembuhkan dari penyakitnya selama 18 tahun diuji oleh penyakit kudis. Ini ditolongnya oleh Allah di bulan Muharram. Kemudian Nabi Ayub Allah bukakan matanya dari kebutaan yang begitu lama di bulan Muharram juga. Semoga di bulan Muharram ini, menjelang bulan Muharram, Safar Mulud, kita semua ditambahkan barokah oleh Allah. Yang gelap-gelap diterangi oleh Allah, yang bingung-bingung Allah tunjukkan jalan hidupnya. Allah bimbing kita menuju kepada keselamatan dan kebahagiaan hidup, tidak hanya di dunia tetapi ila yaumil kiamah, sampai akhirat kelak, singgahan sampai hari kiamat tiba. Amin Allahumma. Mari kita zikir kepada Allah. Kalau zikir keluarkan suaranya.